warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Ayu Widya Astuti dari program studi S1 Kebidanan semester 3 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di video kali ini menampilkan tentang tantangan dan hambatan dalam komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi efektif dalam praktik kebidanan. Silahkan. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Ibu. Permisi Bu. Iya, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Bidan Ayu Widya Astuti yang bertugas di PMB ini. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah melakukan pelayanan kesehatan di sini? Belum Bu, belum pernah. Baik, saya data dulu ya Bu, identitas Ibu. Nama Ibu? Ibu Sally. Baik. Usianya berapa Bu? 40 tahun. Alamat sekarang Bu? Jalan IR Sutami nomor 18. Baik. Saya cek dulu ya Bu. Gimana Bu? Ada masalah? Alhamdulillah normal ya Bu. 120/80. Baik, sebelumnya ada yang ingin Ibu konsultasikan? Apa yang ingin Ibu konsultasikan? Saya ini tidak menstruasi Bu Bidan. Baik, sejak kapan ya Ibu tidak mengalami menstruasi? Saya ini di rumah nggak mau diam, ada aja yang saya kerjakan. Walaupun terkadang badan saya capek. Baik, Ibu tadi bilang bahwa Ibu mengalami keterlambatan menstruasi. Itu sejak kapan ya Bu? Saya juga di rumah ngasuh cucu-cucu saya. Anak saya bekerja dan saya yang mengasuh. Tapi saya merasa kewalahan ngurusin cucu saya sendiri. Baik Bu. Saya di rumah selain mengurus cucu, saya membersihkan rumah, memasak, apa-apa saya. Tapi saya tidak keberatan, hanya saja saya merasa kewalahan sendiri. Malah kalau habis merapikan dan beres-beres, cucu saya memberantakannya lagi setelah beberapa menit. Saya juga sulit untuk tidur Bu. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu sedang merasa cemas atau tegang terhadap sesuatu? Saya perhatikan Ibu menyatakan hal yang sama berulang-ulang. Apakah ada yang sulit disampaikan? Iya Bu, mungkin saya hanya merasa capek dan merasa stres di rumah. Sama sekali tidak haid selama 2 bulan. Itu kenapa ya Bu? Baik, mendengar dari keluhan Ibu, ini sebenarnya tidak ada masalah yang serius. Ini adalah hal yang wajar yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena sepertinya Ibu memang sedang merasa cemas dan khawatir. Terlambat menstruasi atau tidak menstruasi selama 2 bulan berturut-turut bisa disebabkan karena stres. Nah, stres ini menyebabkan terlambatnya haid, terlambatnya menstruasi. Tekanan terhadap pikiran bisa mengakibatkan menstruasi terlambat. Stres bisa mengakibatkan gangguan dari hormon sehingga keseimbangan estrogen dan progesteron bermasalah. Akibatnya menstruasi jadi telat. Kemudian faktor yang kedua yaitu karena pemakaian KB. Pemakaian KB juga bisa memperlambat menstruasi karena memang sistem kerja KB memperlambat menstruasi, apalagi KB yang suntik 3 bulan. Kemudian ada juga berat badan yang kurang ideal. Terlalu gemuk atau terlalu kurus juga bisa menyebabkan terlambatnya menstruasi. Kemudian ada diet yang berlebihan juga bisa memperlambat menstruasi.
menstruasi. Kemudian menopause dini juga bisa memperlambat menstruasi. PCOS atau kista kecil-kecil itu juga bisa memperlambat menstruasi. Tapi di sini ibu tidak perlu khawatir karena sepertinya ibu hanya merasa stres dan cemas, jadi bisa memperlambat menstruasi itu selama 2 bulan. Yang terpenting ibu menjaga pola makan, menjaga kesehatan, rilekskan tubuh, kemudian istirahat yang cukup. Sepertinya saya memang sedang cemas, Bu. Saya sedang stres karena merasa banyak yang dikerjakan. Baik Ibu, apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah, Bu, sudah cukup. Saya merasa rileks. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengar keluh kesah saya. Baik, kalau semisal ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang dibingungkan, Ibu bisa konsultasikan lagi ke sini, atau bisa menghubungi saya langsung, atau bisa langsung datang ke PMB ini. Ya, Bu, saya pamit dulu ya. Baik, terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Itulah video terkait tantangan dan hambatan dalam komunikasi. Mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan konseling pada klien yang berbicara terus dan tidak sesuai dengan fokus permasalahan. Di sini diharapkan komunikator selalu mengarahkan untuk kembali ke fokus permasalahan. Di dalam konseling, komunikator terlebih dahulu mendengarkan keluhan klien. Tetapi apabila klien terus-menerus mengulang pembicaraan yang tidak sesuai dengan fokus permasalahan, setelah beberapa saat perlu dipotong percakapannya dengan mengatakan seperti, "Mohon maaf Bu, apakah Ibu sedang merasa cemas atau khawatir terhadap sesuatu? Saya perhatikan Ibu menyatakan hal yang sama berulang-ulang. Apakah ada yang sulit disampaikan?" Hal ini perlu, pertanyaan macam ini bisa membantu klien untuk memfokuskan kembali percakapan, sehingga bisa bertemu dengan penyelesaian. Saya Ayu Widya Astuti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.